Kemudian beriringan dengan takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan ya pada saat dia bertakbir. Hadis yang ketiga dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memulai salatnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Perhatikan yang kuning ya, sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Jadi sejajar dengan kedua bahunya sampai bahu, ya, sampai bahu. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis riwayat Muslim dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya. Ini seperti ini. Kalau yang tadi yang pertama ini ya. Ini sejajar dengan bahu. Yang kedua ini lebih tinggi sedikit. Ini sejajar dengan telinga. Ya. Sejajar dengan telinga. Jadi kalau dirasa-rasakan ujung jari kita ini sampai ke telinga. Ini hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Malik bin Al-Huwairis. Yang kelima adalah hadis dari Al-Hakim dan Darqutni dari Anas. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bertakbir dalam solat sambil menyelaraskan ibu jarinya dengan kedua telinganya. Ini ibu jari, ini telinga. Jadi solatnya begini. Ya. Ini tiga-tiganya posisi ini kita ketemukan di Al-Mutakin. Ya. Jadi yang pertama, hadis yang nomor 3, ya, sejajar dengan bahu. Hadis yang keempat, naik sedikit, sejajar dengan telinga. Ya. Hadis yang kelima, ibu jarinya yang sejajar dengan telinga, lebih tinggi. Jadi pertama, kedua, ketiga. Ya. Hadis yang kelima itu. Dalam mazhab Hanafi mengangkat tangan lebih dahulu daripada takbir. Ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah Hambali mengangkat tangan serentak dengan takbir, akhirnya pun bersamaan. Ini dalam kondisi solat munfarid, ya, atau makmuman atau munfarid. Tapi dalam kondisi dia sebagai imam berbeda. Kenapa? Karena imam harus menjaga makmum. Jangan sampai makmum duluan daripada imam, sehingga takbiratul ihramnya imam itu gerakannya lebih dahuluan daripada ucapan takbirnya, ya, sehingga makmum kan patokannya bukan melihat imam kan, makmum itu pasti mendengar imam. Ya, kalau makmumnya di situ, imamnya nggak kelihatan, dia pasti mengandalkan pendengaran takbirnya imam. Ya, itu sebabnya imam itu menyebutkan Allahu Akbarnya itu lebih belakang daripada gerakannya. Jadi gerakannya dulu. Apalagi makmumnya gendut kayak saya, itu berdirinya agak lama, ya, proses berdirinya agak lama, agak berat, ya, agak berat. Maka jangan sampai imam menjebak makmum. Dalam fikih itu kalimatnya seperti itu. Jangan sampai imam menjebak makmum. Allahu Akbarnya sudah selesai, imam gerakannya belum selesai. Makmum karena gerakannya patokannya adalah Allahu Akbarnya imam, maka makmum udah jalan duluan.
ujungnya bisa jadi makmumnya lebih duluan sampai daripada imamnya. Nah, untuk mengangkat tangan dari keempat hadis tadi, ya, di dalam semua mazhab mengatakan mengangkat tangan hukumnya sunnah, ya, mengangkat tangan pada waktu takbir itu hukumnya sunnah, mengangkat tangannya, tapi takbirnya rukun, ya, takbirnya rukun, mengangkat tangannya sunnah, beda, ya. Kalau takbirnya rukun tapi mengangkat tangannya sunnah. Di dalam mazhab Hanafi, laki-laki ibu jari selurus dengan telinga, wanita sampai di bahu. Nah, ini di dalam mazhab Hanafi mengambil hadis yang nomor 5 tadi, ya, laki-laki ibu jarinya selurus dengan telinga. Ini dalam mazhab Hanafi begini, ya, hadis yang nomor 5 tadi gini. Kemudian yang perempuan berbeda, yang perempuan sampai dada dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi takbirnya laki-laki dengan takbirnya perempuan berbeda, ya. Di dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Kedua jari tangan sejajar dengan telinga, ya, dan kedua jari tangan sejajar dengan bahu. Itu ada. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Laki-laki dan perempuan sama, ya. Di dalam mazhab Maliki, kedua tangan sampai sejajar dengan bahu, ya, kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Ini di dalam mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Maliki kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Namun ada sedikit perbedaan. Dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa saat mengangkat bagian dalam tangan, ya, bagian dalam tangan menghadap bumi, punggung tangan menghadap langit. Nah, di sini banyak interpretasi yang kurang tepat. Bahkan ulama mazhab Maliki pun sendiri tidak menyebutkan, ya. Yang disebutkan oleh mazhab Maliki adalah pada saat mengangkat, ya, pada saat mengangkat itu telapak tangan menghadap bumi, punggung tangan menghadap atas ke langit. Pada saat mengangkat, bukan pada saat akhir. Yang diinterpretasikan secara kurang tepat adalah terakhirnya, sehingga mereka ada yang sholat begini sampai di situ saja. Kenapa nggak dibawa sampai ke sini? Padahal di dalam mazhab Maliki mengatakan sejajar dengan dada. Jadi diinterpretasikannya adalah begini. Kalau sejajar dengan dada kan begini. Perhatikan, al-mutakin ada yang lakukan sholat seperti ini. Karena saya banyak merhatiin orang-orang sholat, ya. Ada yang melakukan begini sampai di situ aja. Kenapa? Karena yang dia fahami adalah seperti dalam mazhab Maliki ini, tapak tangan menghadap ke bumi, punggung tangan menghadap ke langit. Kalau difahami secara seperti itu, ya begini sholatnya jadinya. Padahal ulama mazhab Maliki itu mengatakan bahwa itu adalah dalam proses naiknya. Jadi kalau di dalam mazhab yang lain sholatnya boleh begini, Allahu Akbarnya boleh begini, Allahu Akbar. Ini nggak harus lurus ke bawah. Nah, di dalam mazhab Maliki itu diatur, naik itu begini. Jadi bukan begini. Ada, perhatikan, kalau bapak-bapak jeli, bapak akan memperhatikan. Ada yang sholat sampai di sini aja.
Ini adalah mengambil mazhab pendapat Maliki, tetapi tidak mendengarkan penjelasan daripada ulama mazhab Maliki. Ya, hanya sampai di situ. Harusnya adalah begini, pada saat dia naik, kemudian sampai ke sejajar dada. Ya, ini saya sampaikan karena saya pernah melihat di Al-Mutakin. Kedua tangan sampai sejajar dengan bahu saat mengangkat bagian dalam menghadap bumi, punggung tangan menghadap langit. Ya, hadis yang digunakan hadis yang nomor 3, sama. Ya. Kemudian Hambali, kedua tangan sejajar bahu, laki-laki dan perempuan sama. Jadi sama, sejajar dengan bahu Hambali, laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya mazhab Hanafi. Ya, hanya Hanafiyah yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda.